Nampaknya, sudah hampir tidak terhitung berapa banyak smartphone berkualitas yang dibesut oleh Realme. Padahal, umur Realme masih terbilang baru, jika dibandingkan merek-merek lainnya. Sekarang saja, sudah begitu banyak seri Realme GT yang hadir dengan keunggulannya masing-masing. Tanggal 3 November tahun 2021, adalah tahun perilisan Realme GT Neo 2 yang rilis ke Indonesia, juga merupakan generasi penerus dari Realme GT Neo yang pertama. Dan seperti seri Realme GT lainnya, ini adalah ponsel yang mengunggulkan sisi performa di atas segalanya dan terletak di segmen harga menengah. Namun, apakah performa adalah satu-satunya jurus yang ia miliki untuk dapat bertahan di persaingan smartphone Android, yang semakin hari semakin ketat ini? Apa saja hal yang perlu diperhatikan sebelum memilihnya? Nah, berikut ini adalah poin-poin alasan kenapa saya pilih smartphone Realme GT Neo 2, yang sudah resmi dirilis ke Indonesia. Alasan yang pertama, layar AMOLED dengan refresh rate 120 Hz. Layar yang mempesona adalah salah satu kelebihan utama, yang ditawarkan oleh HP Realme yang satu ini. Bagaimana tidak, berkat panel E4 AMOLED display yang diusungnya, siapapun akan terpana melihat tingkat kecerahan serta kualitas warna menyala yang tampil di layar. Jelas saja, ini berkat dukungan gamut warna yang luas 100% DCI-P3, sehingga warna pada pakaian ataupun efek visual yang kalian temukan di film, pastinya akan lebih terlihat menakjubkan dan memanjakan indera visual. Ditambah lagi, Realme GT Neo 2 mendapat peningkatan dibanding Realme GT Neo. Kini hadir dengan dukungan HDR10+, yang memungkinkan pengguna untuk mengakses konten-konten HDR pada aplikasi YouTube, ataupun aplikasi streaming semacam Netflix. Saat mengakses konten HDR, tingkat kecerahan paling tinggi yang ditawarkan mencapai 1300 nits. Di sisi lain, Realme juga kerap mengklaim kalau layar memiliki tingkat kecerahan tipikal sebesar 500 nits serta mampu mencapai kecerahan 800 nits pada high brightness mode. Pada dalam sesi pengujian, Realme GT Neo 2 mampu meraih 498 nits saat berada pada mode manual, dan mencapai 659 nits pada mode otomatis. Kehadiran sertifikasi HDR10+, bukanlah satu-satunya peningkatan yang dibawakan Realme GT Neo 2, dibandingkan pendahulunya. Kini, kalian disuguhkan ukuran yang lebih lebar 6,62 inci, yang dirasa sudah pas di kantong ataupun digenggam. Sedangkan pada resolusinya, tetap sama berada di Full HD Plus pada aspek rasio 20:9. Walau begitu, tingkat kerapatan pikselnya jadi lebih rendah, yang awalnya 409 piksel per inci pada Realme GT Neo, kini hanya 398 piksel per inci pada Realme GT Neo 2. Refresh rate tinggi 120 Hz, juga kembali hadir pada perangkat ini, mengizinkan kalian untuk merasakan pergeseran layar yang 2 kali lipat lebih mulus, ketimbang 60 Hz konvensional. Hanya saja, kami mengatakan kalau penanganan dynamic switch pada fitur ini agak canggung. Pertama, saat game yang diujikan tetap berada pada 60 Hz sekalipun mode 120 Hz sedang diaktifkan. Kedua, saat mode auto dinyalakan, beberapa aplikasi tetap berada pada mode 60 Hz dan saat ponsel sedang tidak disentuh, smartphone ini tetap berada pada mode 120 Hz. Alasan yang kedua, kinerja chipset yang powerful. Jika kalian sering mengikuti perkembangan gadget, tentu sudah cukup sering melihat chipset Snapdragon 870, menyambangi produk-produk mahal di harga 7 hingga 10 jutaan. Namun, apakah ada chipset segahar ini muncul pada ponsel 6 jutaan? Tentu ada dan Realme GT Neo 2 ini buktinya. Snapdragon 870 adalah chipset kelas flagship, bahkan smartphone ini juga dipakai Xiaomi untuk mentenagai salah satu ponsel gaming terbaiknya yaitu Poco F3. Tandanya, kalian akan mendapatkan tingkatan performa yang serupa dengan ponsel gaming tersebut saat menggunakan Realme GT Neo 2. Realme GT Neo 2, yang menggunakan chipset terbaik di pasaran ini juga memiliki penanganan yang baik terhadap efisiensi daya. Di ponsel ini, terdapat stainless steel vapor chamber cooling plus,
yang dapat mengusung 8 lapisan struktur pendingin ditambah penerapan thermal gel pada CPU untuk menurunkan suhu secara cepat. Sistem pendingin ini diklaim Realme dapat mengurangi suhu hingga 18 derajat Celcius, sehingga pengguna dapat bermain dengan durasi lebih panjang dan performa yang terjaga secara konsisten. Alasan yang ketiga, baterai super awet dengan fast charging yang ngebut. Realme fans pun tidak dapat memungkiri bahwa ketahanan baterai adalah salah satu aspek terpenting pada sebuah smartphone. Apalagi, mengingat Realme GT Neo 2 sudah cocok banget digunakan gaming, tentu sayang dong, kalau baru dipakai main game sebentar langsung mati. Ponsel ini mengemas kapasitas baterai 5000 mAh, yang merupakan besaran baterai cukup standar di kelas harganya. Namun, berkat keberadaan layar AMOLED dan chipset dengan efisiensi daya yang tinggi, kalian sungguh dapat menikmati waktu on-screen yang lama. Pada durasi pengisian baterainya, Realme GT Neo 2 mengemas kemampuan 65 watt Super Dark Charge, yang diklaim mampu mengisikan baterai dari 0 hingga penuh dalam waktu 36 menit saja. Yang keempat, stereo speaker dengan kualitas suara bagus. Memilih ponsel dengan kualitas speaker terbaik pada zaman dahulu bukanlah perkara mudah. Tapi sekarang, sudah cukup banyak ponsel di kelas menengah yang hadir dengan speaker stereo untuk mengeluarkan suara dari dua arah yang berbeda. Salah satunya adalah Realme GT Neo 2. Suara yang dihasilkan ponsel ini, menurut kami, memiliki kualitas suara yang seimbang. Ponsel Realme ini memiliki satu speaker di bawah bodi, dan satunya lagi merupakan earpiece yang diperkuat sehingga bisa menjelma sebagai speaker kedua. GSM Arena juga mengatakan, kalau kualitas suara ponsel ini sulit dibedakan dengan ponsel lain, yang benar-benar menghadirkan dua speaker secara sempurna. Realme mengatakan, kalau speaker stereo GT Neo 2 ini, dipersenjatai dengan teknologi Dolby Atmos dan Hi-Res Audio, sehingga mengeluarkan suara yang begitu jernih dan jelas. Alasan yang kelima, hasil foto yang terbaik. Dalam segi konfigurasi kameranya, Realme GT Neo 2 memutuskan untuk kembali menggunakan kamera biasa. Sama-sama hadirkan triple kamera di punggung, lensa utama ponsel ini memiliki kekuatan 64 megapiksel. Tidak ditemukan OIS pada ponsel ini, sehingga kalian hanya dapat mengandalkan stabilitas tangan ataupun aksesoris gimbal, jika sedang memotret sambil berjalan. Sedangkan untuk lensa kedua, merupakan sensor ultrawide 8 megapiksel, yang dapat mengambil foto pada bidang pandang yang lebih luas. Pada sensor ketiganya, merupakan sensor makro berkekuatan 2 megapiksel. Fungsinya adalah, menangkap gambar dari objek berukuran kecil secara dekat, sembari mempertahankan detail yang tajam. Biasanya lensa makro digunakan saat memotret serangga atau tanaman. Ngomongin perekaman, HP ini mendukung resolusi tertinggi hingga 4K, pada frame rate 30 atau 60 fps. Tak lupa, tersedia juga fitur Gyro Eyes, sehingga hasil rekaman terlihat seperti diambil oleh tangan profesional. Sementara itu di bagian depan bodi, tepatnya di pojok kiri atas, terlihat penampakan sebuah punch hole yang jadi rumah bagi kamera selfie berkekuatan 16 megapiksel. Berikut ini adalah contoh hasil foto jepretan dari Realme GT Neo 2. Sejauh ini, sangat jarang ada ponsel dengan rasio performa ke harga sebaik Realme GT Neo 2. Satu hal yang pasti, Realme GT Neo 2 hadir sebagai kontestan unik dan berdaya saing tinggi walau dibandingkan dengan ponsel mid-rank manapun. Secara umum, HP ini akan menjadi sahabat setiap pengguna Realme yang paling hobi bermain game, baik itu secara santai maupun profesional. Namun jika ditilik lebih dalam, Realme GT Neo 2 juga tetap oke untuk penggunaan sehari-hari, terlebih untuk dijadikan sarana fotografi. Tanpa perlu ragu, Realme GT Neo 2 terbilang worth it di harganya yang sekitar 6 jutaan. Kalau menurut kalian sendiri, apakah tertarik dengan HP ini? Atau masih dirasa kemahalan? Tulis opini kalian di kolom komentar.